Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali kita sekarang sudah masuk ke episode 19 ya, bersama dengan Syekh Ridho di program khusus spesial bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah Syekh, sekarang sudah episode 19. Alhamdulillah mubarak. Sebentar lagi insya Allah kita akan menunaikan ibadah puasa insya Allah. Amin ya, ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Baik, nah sekarang yang episode kali ini saya akan menyampaikan materi apa kira-kira tentang kejadian di bulan Kejadian Ramadan. yang di bulan Ramadan kita mau ngobrol episode ini tentang anak Nabi Muhammad. Okay. Karena di tahun kedua, bulan Ramadan kedua, Ruqayyah anak Nabi Muhammad udah meninggal. Ya, itu kesempatan kita membuka jalan topik tentang anak Nabi Muhammad. Ya. Itu insya Allah pertemuan kita akan hari ini ya? Ya, hari ini insya Allah. Silakan langsung aja saya. Ini karena saya penasaran dari kejadian kematian daripada Ruqayyah anak Nabi Muhammad SAW ini ada hikmah apa? Iya betul. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebelum kita masuk episode yang kemarin, kita ngobrol tentang Perang Badar dan saya lupa dan saya waktu ya, tapi ada yang bertanya, malaikat turun karena doa Nabi Muhammad. Tidak juga. Kenapa? Malaikat itu adalah apa? Pertolongan Allah kepada orang beriman. Pertolongan Allah kepada orang beriman dikasih Allah kalau kamu mengikut sebabnya. Kalau kamu tidak ikut, karena apa? Karena malaikat itu tidak turun pada doa kita sekarang terhadap kejadian yang di Palestina. Itu contohnya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencaratkan sebelum kita ngobrol tentang Ruqayyah kali ini, menjelis poin yang paling penting kan Anda kemarin menarik perhatian saya, itu poin paling penting untuk pemirsa kita. Jadi saya lebih jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Al-Baqarah mencaratkan ketakwaannya untuk apa? Mencaratkan petunjuknya untuk siapa? Ketakwaan orang. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Hudan untuk siapa? Orang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Artinya apa? Syarat bertakwa Allah atau petunjuk Allah syaratnya ketakwaan. Dan petunjuk Allah apa? Adalah apa? Pertolongannya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bertakwa. Takwa itu kita deskripsi kemarin bahwa adalah apa? Jalan. Kalau kamu ikut jalan Allah, kalau kamu akan mengikut sebab akibatnya, kausalitasnya yang ditaruh di dunia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensupport kamu, mendukung kamu melalui malaikat di Perang Badar, atau melalui kesuksian tujuan kamu, atau melalui support kamu dengan suasana pun, atau saudara pun, atau dengan berbagai cara. Ya, Allah akan bertolong kamu, membantukan kamu. Tapi dasarnya bukan hanya doa. Doa terakhir. Tetap harus ada doa. Tetap harus doa. Tapi itu bukan intinya doa dan saya tidak seperti saudara saya yang kemarin betul-betul dia bilang, maafkan saya kurang uang. Apa saya mau uang Allah mau uang terus? Tidak. Tidak. Paling pentingnya saudara saya karena dia raja lela. Mau ditanya saya kemarin saya. Itu yang mau. Ya, maksudnya nanti kalau orang berdoa, Allah mau tapi poinnya adalah jika Allah menghendaki untuk menolong kita, menolongnya bisa lewat jalan apa saja, gitu ya. Bisa melalui teman, bisa melalui saudara, bisa melalui siapa saja. Betul. Menolong kita ya. Ya betul. Bukan berarti kalau orang berdoa jatuh uang dari langit, bingung malah nanti. Siti Maryam. Siti Maryam saat dia udah dilahir, semua perempuan tahu informasi ini dan semua kita. Kalau baru perempuan udah lahir, dia lemah sekali. Badan tidak bisa memegang tangannya. Jadi dia lapar. Jadi Allah menyuruh Maryam apa? Huzzi ilaiki bigiz'in nakhla. Menggerakkan tangan kamu di atas pohon yang dekat kamu. Artinya apa? Harus ada sebab. Harus ada apa ya? Kausalitas. Harus ada kausalitas ya saudaraku. Tidak mungkin hop ini apa Allah Subhanahu. Enggak. Muhammad dan agama kita terutama Islam dibangunkan berdasar sebab akibat. Kausalitas, bukan doa. Muhammad berhijrah tidak dengan doa.
Perang Badar tidak dengan doa. Ada sebab, tertib, rahasia, menatur saf. Gini, perang Badar di depan atau di belakang. Matahari di saat perang, ya, matahari Muhammad membuat matahari di belakang Muhammad. Pintar di perang. Sebab akibat, bukan doa. Itu ciri khas agama Islam. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa meyakinkan kaum ini dengan apa? Kemu'jizatnya, keajaibannya. Itu. Kalau yang perang itu juga termasuk strategi gitu ya. Strategi. Semua sudah dibuat, semua sudah diatur, semua sudah disetting dengan segala macam strategi di dalam perang. Akhirnya baru tetap kita berdoa. Untuk apa? Mohon pertolongan. Mohon pertolongan ya Allah, kita lakukan yang kemampuan kita ya Allah, minta pertolongan kamu. Ya betul, silahkan. Lanjut sih, yang ini, topik ini sih. Siapa yang tidak hadir perang Badar? Utsman bin Affan. Utsman tidak hadir. Kalau Utsman tahu bahwa itu perang Badar, pasti akan pergi. Tapi apa uzur atau uzur Utsman? Alasannya, alasan sebab membuat menjaga kepergian Utsman perang Badar itu kesakitan Ruqayyah. Ruqayyah itu anak Nabi Muhammad. Dia sakit, lalu dia meninggal. Saat dia dirawat suaminya Utsman, Muhammad baru pulang, 1 hari 2 hari Ruqayyah meninggal. Di bulan Ramadan. Kita menceritakan tentang kejadian yang terkenal di bulan Ramadan saat Muhammad masih hidup. Baik. Jadi itu kesempatan bagus biar kita ngobrol tentang anak perempuan Muhammad. Muhammad mempunyai karena ada tuduhan. Tuduhan dari orang pemusuh bahwa anak Nabi Muhammad Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah sama anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Namanya Utbah dan Utaibah. Anak. Duanya. Abu Lahab. Menikah Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dengan usia hampir 5 atau 7 tahun kalau dihitung. 5 atau 7 tahun? Kalau dihitung. Kita balik lagi. Dari awal. Anak pertama, anak sulung. Namanya apa? Zainab. Pada umur Muhammad 33. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kalsum dan Fatimah itu anak yang bunsu atau bunsu. Anak yang kecil, Fatimah. Cerita anak Fatimah itu betul episode yang khusus karena Fatimah sama Ali cerita cinta يعني Adam يعني banyak detail. Dan saya suka. Kalau ngobrol tentang cerita cinta dan di antara Ali dan sampai apa? Sampai di Mesir ada contoh. Kalau kamu, saya dan kamu mencari perempuan. Kalau kamu mencari perempuan seperti apa? Seperti Fatimah. Seperti Fatimah. Jadi apa? Di negara saya. Bukan seperti Juliet. Itu di niat dalam. Ya. Terus? Jadi kita menyuruh pemuda kita di sana. Kalau kamu mencari Fatimah, pasti kamu menjadi Ali dulu. Gitu. Harus begitu ya. Tapi bukan Juliet. Bukan Romeo. Bukan. Jadi kalau kamu mencari Ali, seorang akhlak Ali, harus kamu menjadi Fatimah dulu. Undan-undan juga sebab agama kita didirikan antara apa? Sebab atas sebab. Mau Ali menjadi Fatimah, mau Fatimah menjadi Ali. Contoh besar jadi contoh cinta, cerita cinta Ali dan Fatimah nanti episode sendiri. Mungkin. Sekarang mengenai Ruqayyah. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kalsum bagaimana menikah sama anak Abu Lahab yang namanya Utbah. Muhammad ada dikasih anugerah anak Zainab pada umur Muhammad 33. Lalu sesudah 2 tahun, lalu Ruqayyah, lalu Ummu Kalsum. Kalau dihitung mungkin pada tanggal 3, 5 umur Muhammad dikasih Ruqayyah. Pada 3, 5
itu usia Muhammad. Iya. Di anugerah Allah Ruqayyah. Iya. Muhammad diutus menjadi nabi pada 40 umurnya, usianya 40. Jadi umur Ruqayyah berapa? 5. Sampai sekarang. Rahasia dakwanya 3 tahun. Jadi berapa? 8. Jadi dia nikah apa? Nikah sebelum diutusnya. Apa dia nikah pada tanggal 5? Apa dia nikah pada tanggal 7? Apa dia nikah pada apa? Karena orang yani memusuh Islam dituduh Islam bahwa Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah anak Abu Lahab pada usia yang paling kecil. Kalau dihitung dengan secara ini. Tapi yang kurang pemahaman mereka bahwa Ruqayyah dan Ummu Kalsum udah ditulis akad nikah. Tapi tidak masuk. Di Arab tidak masuk. Namanya tidak bersetubuh. Tidak, di Arab ada expression istilah namanya tidak masuk. Tidak masuk artinya apa? Tidak menjadi suami istri. Dengan meman, dengan secara tubuh. Tapi cuman akad nikah. Seperti Muhammad yang menakad nikah Aisyah. Nanti akan menjelas. Jadi Utbah dan Utaibah anak Abu Lahab menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kalsum saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumkan dakwanya. Lalu Abu Lahab ceritanya tabbat yadak. Jadi dia pergi ke Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istri atau mertua anak Muhammad. Jadi Ummu Jamil bilang, Utbah, Utaibah, cerailah anak Muhammad. Kita tidak mungkin menjadi nasab lagi. Karena Muhammad umumkan atau mau menggantikan agama kaum kita. Saat itu mencerai. Sebelum masuk. Cuman akad nikah aja. Jadi tidak disentuh. Masih kecil. Masih umur mereka kecil. Tidak disentuh. Siapa lagi itu anak Ruqayyah dan sesudah dia cerai dari Ruqayyah dan Ummu Kalsum, cerai dari anak Abu Lahab, Ruqayyah nikah sama Uthman. Yang meninggal pada tahun kedua sesudah hijrah. Di bulan Ramadan. Dia nikah sama Uthman. Sesudah nikah sama Uthman. Silahkan. Yang meninggal tahun kedua hijrah siapa? Ruqayyah. Ruqayyahnya. Saya pikir. Ruqayyah dan Ummu Kalsum udah nikah sama Utbah dan Utaibah dan cerai. Sebelum disentuh. Sesudah cerai, Ruqayyah nikah sama Uthman bin Affan. Ibn Affan. Terus? Sesudah Uthman bin Affan nikah, dia berhijrah ke Habasyah. Ruqayyah dan Uthman. Tinggal di sana sampai izin Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka ikut Muhammad saat berhijrah ke Al-Madinah. Baru 2 tahun Ruqayyah meninggal. Itu kesempatan yang kita menjelaskan. Tapi sesudah meninggal, Muhammad menikahkan Ummu Kalsum ke Uthman bin Affan lagi. Kali kedua. Ummu Kalsum menikah Uthman sesudah saudaranya meninggal, Ruqayyah. Dia tinggal sama Uthman sampai tahun 8. Tahun 8 Hijriyah. Dan Ummu Kalsum meninggal. Jadi ada 2 anak Muhammad perempuan yang meninggal sampai sekarang. Tahun 8 Ummu Kalsum meninggal. Tahun kedua Ruqayyah meninggal. Yang duanya menikah Uthman, yang sebelum nikahnya menikah anak Abu Lahab. Yang pertama anak sulung Zainab. Zainab jatuh ada cerita cinta sama Zainab. Saya membuka jalan topik ini saudara saya karena apa? Saya ada anak perempuan. Umurnya 21. Paling cantik anak saya. Masih ada waktu tidak? Sedikit lagi. Boleh, masih boleh. Anak sulung Muhammad namanya Zainab. Ada cerita cinta. Dia jatuh cinta sama Ibn Rabi'. Ibn Rabi' dianggap anak bibi. Anak bibinya. Ibu ini saudara ibu Khadijah. Saudara ibu Khadijah. Dia jatuh cinta sama Zainab. Dan Zainab suka sama dia. Suka betul. Cinta.
Jadi apakah boleh cinta? Perempuan anak saya, perempuan saudara, boleh cinta sebelum nikah? Boleh. Boleh, tapi awas. Karena laki-laki yang kamu mencari tidak gampang terima di zaman sekarang. Tidak ada laki-laki yang seperti yang kamu berpikir bisa katanya dianggap kontrak. Katanya dianggap tanda tanah. Itu laki-laki yang katanya, kalau kamu ketemu sama laki-laki katanya dianggap tanda tanah, terima. Baik dia muslim, baik dia bukan muslim, baik dia ikut ajar Muhammad atau tidak. Karena saya ditanya, paling penting ya saudara saya. Saya ada dua mau melamar. Udah laki-laki mau melamar saya. Saya memilih siapa. Ada orang pergi pulang mundur mandir ke masjid dan ada tidak. Tapi yang akan mundur mandir ke masjid akhlaknya tidak baik. Tapi ada orang akhlaknya baik tapi kurang kalau masuk masjid. Atau kurang ibadahnya pada umum. Tapi sama-sama muslim. Ya. Tapi sama-samanya muslim. Betul? Betul. Jadi, apa gimana menurut saya, Maulana? Saya menyuruhkan anak saya, akhlaknya dulu. Akhlaknya dulu. Kalau orang yang mundur mandir masjid tidak mendenaruhi atau mempengaruhi salatnya, mencermin salatnya, amalannya, pikirannya, perlakuannya di dunia, gak usah. Pasti dia ada kesalahan. Pasti ada sesuatu di hatinya. Cerita Zainab sama sepupunya atau anak bibinya sampai apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus menjadi nabi. Ibn Rabi' itu suami Zainab udah nikah. Mereka udah nikah. Suami Zainab tidak ikut Islam. Zainab ikut Islam. Semuanya kaum Quraisy menyuruh Ibn Rabi' biar mencerai anak Muhammad. Harus mencerai anak Muhammad. Dia bilang tidak. Saya mencintai istri saya. Tidak lakukan seperti anak Abu Lahab. Ada waktu hijrah. Perempuan anak Nabi namanya Zainab minta dari ayahnya Muhammad, ya Rasulullah, boleh min izin saya tinggal sama suami dan anak saya? Dia min izin karena dia mencintai. Masih mencintai. Lihat bagaimana Islam kita sampai sekarang tidak diperintah, diwajibkan berpisah muslim dan tidak muslim. Zaman itu. Sampai dia sesudah hijrah, dia mau di Perang Badar ditawan. Suaminya ditawan Muhammad. Oh ya. Terus suaminya ditawan Muhammad. Siapa yang mau melepaskannya? Zainab. Kirim uang dari mana? Kalung Khadijah. Masya Allah. Masya Allah. Pintar sekali. Kalung Khadijah. Kirim ke Muhammad. Muhammad membuka tapak kalung Khadijah. Muhammad nangis. Dan minta sahabatnya, sahabat saya, kalau kamu mau memaafin orang ini, lillahi ta'ala silahkan. Sahabatnya terima. Karena itu Khadijah. Ikram. Karena hormatan Khadijah. Kalungnya tidak dijual. Lalu dia melepaskan, tapi dia ngobrol sendiri sama dia. Apakah kamu bisa menkirimkan anak saya ke saya? Karena udah dipisah suami muslim tidak muslim. Dia betul-betul jujur dan mengirim Zainab ke Muhammad. Tetap sampai dia masuk Islam. Saat masuk Islam minta kembali lagi ke istrinya. 1 tahun istrinya meninggal. Zainab. Anak kedua Muhammad meninggal. Sesudah Zainab meninggal, suaminya Ibn Rabi' meninggal 1 tahun. Kisah cerita. Meninggal 1 tahun. Artinya saudara saya ada anak, kamu anggap anak saya dan saudara saya juga. Awas zaman ini. Laki-laki tidak seperti yang kamu berpikir. Laki-laki bermain. Laki-laki tidak suka jalan yang lurus. Jalan ini jalan bahaya. Dan kamu amanat di hati nurani saya dan naluri saya. Udah ada waktu atau tidak? Sudah habis ya? Sudah habis? Sudah habis.
Sudah selesai belum atau mau ditambah sedikit lagi? Saya setiap kali kamu memalukan saya dan saya lanjut, terutama kalau ada cerita. Atau mau di episode selanjutnya mau ditambahkan? Mau akan lihat. Bersambung ya? Akan lihat nanti. Baik, alhamdulillah. Ya, karena sebentar lagi sudah mau buka puasa sih. Iya. Ya kan, jadi mohon maaf. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ceritanya tadi masih tanggung ya, ceritanya ya. Nanti kita akan dengarkan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya, di episode ke-20 ya? 19. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama FM Matahari Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.